Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan mulai membahas 34 tema bakat yang ditemukan oleh Gallup. Nah, kita akan mengawali pembahasan 34 bakat ini dengan kelompok bakat atau kategori bakat thinking talent atau bakat-bakat untuk dorongan berpikir. Nah, di thinking talent ini dibagi dalam dua kategori: berpikir dengan otak kanan berupa imajinatif, intuitif ya. Kemudian hal-hal yang benar-benar imajiner, kemudian visioner, itu ada di otak kanan. Kemudian berpikir dengan otak kiri ya, atau left brain gitu, yang berupa angka, data, fakta dan sebagainya. Kita mulai membahas thinking talent ini dengan bakat futuristik. Nah, orang-orang yang futuristik, orang yang memiliki kecenderungan secara alamiah yang visioner. Dia mampu melihat masa depan jauh ke depan. Dia bisa merencanakan atau bisa menentukan suatu goals dari hidup dirinya atau hidup seseorang yang lain, atau bahkan dalam suatu organisasi apa tujuan akhir dari sebuah organisasi atau kelompok itu terbentuk gitu ya. Nah, orang dengan bakat futuristik yang kuat atau dominan karena imajinasinya itu gitu ya, sehingga dia mampu menggambarkan situasi di masa depan yang benar-benar tergambar seperti halnya kondisi yang saat ini. Karena kemampuannya untuk melihat masa depan jauh gitu ya, maka dia bisa menggambarkan masa depan itu seolah-olah benar-benar nyata, tergambar nyata di hadapannya. Oleh karena itu orang-orang dengan bakat kuat orang-orang dengan bakat kuat futuristik ini mampu sebenarnya menjalankan sebuah peran untuk merencanakan rencana-rencana jangka panjang, bahkan rencana strategis ya sebuah organisasi gitu ya. Orang dengan bakat futuristik yang dominan benar-benar mendapatkan energi yang besar ketika memikirkan sesuatu tentang yang goals ya, dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki bakat futuristik yang lemah gitu ya. Orang-orang dengan bakat futuristik yang lemah cenderung untuk cepat mudah lelah dan tidak bisa untuk berpikir lama-lama tentang masa depan. Nah, kalau bakat futuristik yang kuat gitu ya, dia benar-benar bisa menggambarkan sebuah cita-cita atau goal atau tujuan itu nyata. Kalau futuristik yang lemah, bisa jadi dia bisa menggambarkan cita-cita namun lebih ke arah jangkanya lebih pendek gitu ya, tidak terlalu panjang, atau sesuatu itu tidak sering dia pikirkan gitu. Nah, orang-orang dengan bakat futuristik yang kuat ini kalau dihubungkan dengan berdinamika dengan bakat connectedness ya, maka dia akan menjadi perencana yang baik gitu ya, atau visionary gitu ya, visioner gitu. Kalau diwujudkan, kalau berkombinasi dengan ada pada orang dengan bakat futuristik dan strategik, atau nanti kita akan membahas bakat arranger, dia akan punya tujuan yang jelas, strategi untuk mencapainya, menyusun atau menata semuanya dalam keteraturan. Nah, orang-orang dengan bakat futuristik yang kuat ini dominan atau bagus kalau dia bekerja sebagai perencana kebijakan publik atau pembuat perumus kebijakan-kebijakan publik yang dampaknya bisa jauh ke depan gitu, atau perancang tata kelola kota misalkan, atau perancang bangunan yang mungkin punya masa manfaat hingga puluhan tahun. Nah, ini tentu orang-orang futuristik akan memikirkan sebuah bangunan yang dia bangun atau jalan yang dia bangun bisa bermanfaat dan bisa memprediksi hingga jauh ke depan apa yang akan terjadi gitu.
orang yang punya futuristik yang kuat ketika merancang bisnis, maka dia akan terbayang bagaimana bisnisnya bisa bermanfaat buat orang lain dan bisa berkembang seperti apa bisnisnya. Itu sekilas tentang bakat futuristik. Teman-teman yang punya bakat futuristik atau suka memikirkan masa depan, apakah itu Anda? Kalau itu Anda, maka fokuslah pada kekuatan. Kalau itu Anda tidak menyukai hal-hal yang berbau tentang masa depan, siasati gitu. Demikian pembahasan bakat pada kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan bahasan bakat-bakat yang lain. Tetap bersama saya, Tony. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.